Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini yaitu ada apa dengan 2025. Berarti isinya nih kebanyakan penerawangan ya. Kalau nggak salah nih, kita lanjut ngobrol nih. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Patra Baraja. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam, halo. Gimana Ki? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Ki? Lagi sibuk apa nih? Sibukan sekarang ya karena banyaknya spiritual, jadi aku banting setir jadi sineas. Waduh, ada aja nih Ya, ceritanya nih. tapi tetap masih berbau-bau mistis juga. Oke. Jadi lebih ke genrenya lebih ke horor, paling diselimutin dikit horor action lah. Ini bener sineas ini? Apa? Ya coba-coba. Coba-coba nggak mungkin kayaknya. Kalau Coba-coba mana tahu kan. boleh tahu nggak nih judulnya seperti apa nih kalau ke sineas nih? Kasih tahu nggak ya? Ya tetap ya kita balik-baliknya adalah karena aku dari spiritual juga, aku masih ngambil inilah budidaya lokal lah ya. Jadi aku di film yang bakal aku garap di Januari nanti itu berjudul Tubo. Tubo. Ya, Tubo itu salah satu media racun santet juga yang terkenal di Melayu. Waduh. Jadi daerah-daerah yang basicnya Melayu pasti tahu dengan Tubo. Kalimantan, Sumatera itu pasti tahu semua dengan Tubo. Ini lebih ke santet atau gimana nih Ki? Kalau sebenarnya kalau Tubonya sendiri itu untuk santet ya. Ah. Kebanyakan orang dipergunakan untuk santet. Tapi di film ini kan kita coba untuk kita putar jangan terlalu negatif ya tanda kutip tentang santetnya. Jadi aku lebih ke kayak racun. Jadi sebenarnya emang racun sih Tubo itu. Tapi biasa dipakai orang untuk santet. Nah, cuman di film ini aku plesetin sedikit Tubo ini jadi racun yang udah disimpan lama, mencoba untuk dihilangin ya kan. Tapi akhirnya ketahuan juga, akhirnya nyebar racun itu. Oh, virus dong berarti. Ya, kayak sejenis virus jadi aku buat. Waduh, berarti zombie nih. Nah, itu ketahuan juga ya. Ya kalau sekarang kan memang lagi viral banget ya zombie ya, zombie-zombian bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Oh, iya. Kalau di dunia itu orang lebih mengenalnya zombie ya kan. Ya, Walking Dead. Kemarin ini yang baru rilis juga di Indonesia itu Mayit ya disebutnya. Mayit. Nah kalau kita punya yang lebih istimewa bahasanya Buntang Benyawo. Waduh, seru. Buntang itu ngambil dari bahasa Jambi sendiri artinya bangkai ya, bangkai. Benyawo ya berarti bangkai menyawa. Wah, Bangkai berarti hidup, manusia mayat hidup juga kan. ini bisa dibilang zombie dengan kearifan lokal ya. Wah benar. Ditunggu nih filmnya nih. Ki. Siap. Mudah-mudahan Januari kita udah mulai produksi. Target kita sih habis Lebaran udah rilis gitu ya targetnya. Amin. Mantap juga nih. Ki, masuk nih ke pembahasan nih. Siap. Tentang terawangan. Kalau dari versi modern itu bedanya apa sama versi jadul gitu buat terawangan? Nah sekarang ini kan emang lagi rame banget ya di sosial media juga. Ya, biasa mau. Iya. Sebenarnya sih aku dari aku sendiri yang sudah bukan mendalami ya, nggak terlalu mendalami tapi emang dari dulu emang kata orang tuh bisa nerawang ya. Kalau dibilang jago nerawang sih enggak, tapi bisa nerawang bisa gitu kan ibaratnya. Aku ngelihat zaman sekarang ini terawangan modern sekarang ini ya banyak di sosial media itu ini apa gitu loh. Ini apa loh? Hiburan. Ini kalian sebenarnya beneran nerawang atau bermain pikiran gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi pernah sekali aku masuk ke salah satu akun ya kan. Mereka lagi live streaming segala macam. Masuk coba tanya-tanya. Sebenarnya sih ilmu terawangan itu yang sebenarnya ya dari bahasa terawangnya aja asal usulnya itu sebenarnya dari sihir di Indonesia ya kan. Dimana sihir itu berhubungan dengan hal-hal gaib pastinya ya kan. Hal-hal gaib yang nggak jauh-jauh dari jin ya kan. Benar nggak? Nah jadi kalau yang sekarang ini aku lihat
orang cuma bermain melakukan penerawangan itu hanya bermain pikiran sama ya ibaratnya kurang lebih kayak apa ya ilmu sekarang nih ya kayak psikologi lah, membaca psikologi manusia gitu. Kita dipaksa untuk cerita gitu. Nah dari cerita kita itu akhirnya diputar balikan sama dia yang seolah dia tahu. Nah coba apa masalah kamu, ya kan? Begini dia cerita segala macam. Kita cerita nih ya kan, kita cerita. Sebenarnya makanya terawangan yang sekarang aku lihat itu lebih ke apa ya? Sebenarnya psikologi sama psikoterapi. Iya benar. Kayak hipnoterapi, ya kan? Nah itu sama semua penerawangan sekarang. Jadi belum ada orang yang di sosial media ya, yang kita bicara sosial media. Itu belum ada orang-orang yang mereka itu pelaku penerawangan itu yang benar-benar ngebaca ini bakal terjadi sama kamu. Pasti dia diajakin cerita dulu kita gitu. Ya kalau diajak cerita mah ya udah mainnya psikologi aja ya kan. Nah gitu. Tapi ini nggak bahaya nih Ki? Sebenarnya bahayanya sih jadinya bahayanya itu kasihan teman-teman yang emang benar-benar seorang pakar penerawangan. Oke. Jadi terawangan dia yang harusnya benar jadi apa ya, dianggap orang ya entah bener entah enggak ya kan gitu. Iya kayak hiburan candaan. Nah jadi candaan segala macam. Padahal di Indonesia sendiri masih banyak pakar-pakar penerawangan kalau menurut aku yang benar-benar wah ini jadiin apa ya, jadi kita bukannya percaya karena emang di dalam agama pun itu jangan dilarang sebenarnya, ramalan, talikun itu semua dilarang ya kan. Cuman itu menjadi pegangan aja buat kita sebenarnya. Untuk berbuat lebih baik. Nah untuk berbuat lebih baik. Okay. Ambil sisi positifnya ya kan. Nah itu. Berarti, waduh, dalam juga nih ya berarti ya. Ki, kalau misalnya berarti kan tadi kalau modern itu menurut Ki itu tadi dia lebih ke psikologis ya. Yeah. Nah, kalau yang ini berarti yang zaman dulu itu firasat nggak masuknya deh. Bisa jadi gini, biasanya kalau zaman dulu itu lebih ke apa ya? Seorang kayak aku pribadi ya. Itu di saat kita lagi benar-benar fokus, misalnya lagi apa ya kayak wirid atau apa segala macam ya kan, duduk fokus segala macam, menyerahkan diri ke Allah segala macam. Itu seperti ada apa ya? Kayak gambaran, bisikan segala macam. Nah, terkadang kayak aku pribadi ya, ini benar enggak sih gitu loh. Oh gitu. Ini benar enggak sih? Nah, akhirnya yang ibaratnya aku udah tahu nih ya. Makanya aku di dunia spiritual itu aku tuh terkenal si pahit lidah. Kenapa, Ki? Karena apa yang aku sebut itu bakal terjadi. Padahal yang aku sebut itu bukan secara spontan aku sebut, tapi emang kayak ada bisikan. Nah, gitu. Kayak ada bisikan yang menurut aku pribadi, ini bisikan dari mana sih gitu ya? Apakah ini gangguan jiwa atau segala macam, halusinasi, tapi di saat kita sampaikan itu terjadi. Gitu loh. Nah, jadi kayak firasat segala macam, ya menurut aku emang seperti mimpi, ya. Nah, yang paling sering itu dari mimpi. Oh, gitu. Kalau zaman dulu. Orang yang benar-benar ahli penerawangan itu biasanya dapat dari mimpi. Nah, misalkan apa nih bakal terjadi ke depannya kan? Dia tidur malam itu jebret, dapat mimpi segala macam, ini bakal gini segala macam. Dan itu benar-benar apa yang ada di mimpi itu benar-benar nyata, real gitu loh. Iya. Nah, makanya ilmu penerawangan zaman dulu itu ada bantuan dengan gaib. Gitu. Bukan psikologi. Gamblang ya disampaikan itu pasti gaib. Iya, gitu. itu. Tapi Ki, kalau terawangannya bagus, ya mungkin kita dengan enak nyampein. Nah, kalau jelek apa bisa dirubah? Sebenarnya saat kita menyampaikan terawangan itu resiko dari ini ya. Sebenarnya beban juga sih dari kayak kita yang emang benar-benar ahli penerawangan segala macam. Saat ada orang bertanya pada kita, pas saat kita lihat, waduh, ini jelek, nyampainya gimana ya kan? Jujur sih berat bagi kita. Jadi akhirnya kita mencoba untuk memberikan lu solusi yang baik untuk dia. Kebanyakan orang nanya kayak aku ya, nanya itu biasanya ke penyakit. Nah, bukan gue kedepannya bakal jadi apa nih, jarang. Tapi lebih banyak ke penyakit. Gue sakit apa nih kedepannya, gitu. Oh gitu. Pas gue lihat, ya gue paling aman kok, masih aman segala macam. Cuman pas dia udah otomatis tenang. Orang saat bertanya itu udah down. Tegang ya kan? Lah ya. Udah down dan di situ bisa dibilang
imun dia tuh udah bener-bener drop banget ya kan. Iya, iya. Drop banget, dan kalau kita sampein yang jeleknya jebret itu bakal Udah habis. sugestinya bakal nggak bagus ya kan. Iya, iya. Nah makanya kita sampein dulu yang baik-baiknya dulu, aman kok segala macam. Nah, pas pulang baru kita sampein udah hindarin makanan ini ya. Oh Seperti gitu. itu, ya. Ya berarti intinya penerawangan itu masih bisa berubah Masih bisa dan bisa ke arah yang lebih baik gitu. bisa ya? ke arah yang lebih baik. Oke. Terawangan itu harus selalu ke depan nggak Ki? Enggak, Bisa ke belakang berarti? bisa kita lihat ke belakang apa yang terjadi ke belakang, itu apakah bakal terkopi lagi ke depan atau enggak. Sebenarnya sih di dunia ini apa ya, segala hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ada terjadi di zaman dulu. Jadi kayak diulang-ulang lagi. Oh, muter aja ya. Hanya masanya aja yang misalkan ya kayak mungkin dulu kita pernah duduk kayak gini, tapi di tempat yang berbeda. Oh. Nah, gitu. Bukan seperti ini, gitu. Jadi seperti itu. Begitu Ki. Nih, kalau ke belakang itu oke lah, kita bisa lihat akhirnya jadi sejarah dan udah pasti itu kebenaran dan ketepatannya. Nah, kalau ke depan itu seberapa besar kemungkinannya maksudnya? Tergantung lagi baik ke si ahli penerawangannya ya. Jadi kebanyakan kalau zaman sekarang ini ya aku lihat apa yang mereka terawang itu hanya faktor apa ya, kebetulan. Oke. Ya karena kita tahu lah apa yang bakal terjadi ke depannya kan. Setiap tahunnya kita tuh udah apa, udah tahu apa bencana alam yang bakal terjadi nih, ya kan. Hanya saja di saat dia bercerita, contoh nih misalnya kayak aku ya kan, aku ceritain ini bakal terjadi nih tsunami nih. Nah, kalau penerawang yang benar-benar emang apa ya, emang dia paten, bisa dibilang paten gitu, dia bisa tahu kapan waktu ini terjadi. Tapi kalau misalnya yang kayak kita yang masih di bawah lah ya, masih di bawah ini, kita tuh bukan nggak bisa nyampein, tapi masih ragu, takut, gitu. Ada ketakutan sendiri. Maka kita biasanya mainkannya rentan waktu. Oh mungkin diperkiraan dari bulan sekian sampai bulan sekian itu bakal terjadi ini segala macam. Oh gitu. Tuh. Nah malah sekarang ini kebanyakan ya karena ngelihat orang bisa ngeramalin bakal jadi viral nih. Udah gue gampang aja, gue belajar aja gini segala macam ya kan. Nah itu kebanyakan jadi sekarang di sini. Nah, ini nih, terawangan modern itu kan bikin orang tuh jadi viral ya. Iya. Bisa nggak kita selain buat hiburan, kita katakan ini penipuan gitu? Kalau penipuan sih enggak ya. Kalau penipuan, arah penipuan tuh enggak. Jadi lebih banyak kebetulan sih sebenarnya apa yang mereka terawang itu. Jadi sebenarnya pelaku penerawangan ini mereka ini udah bisa nih terawangnya. Kalau nipu itu aku lebih bicara sih di sosial media ya. Itu lebih banyak penipu. Oh. Jadi kalau ada yang live yuk, yang mau diterawang nih segala macam, nah itu udah. Itu aku nyebutnya dukun konten. Dukun konten. Berarti kalau di sosial media Iya. yang hampir live setiap hari itu. Iya. Itu aku nyebut dukun konten. Dan itu berhati-hatilah. Itu oknum-oknum sebenarnya. Karena kita nerawang itu nggak sembarangan loh ya. Karena ada apa ya? Ada hal gaib yang kita fungsikan di sini. Ya, ada hal gaib, dan kalau emang dia benar-benar nerawangnya itu dengan hal gaib, wah, energinya bakal habis dong. Oh gitu. Iyalah. Energinya bakal habis. Bukannya enak loh kita nerawang, itu butuh energi yang besar. Karena kita masuk. Jadi nerawang itu sebenarnya sama kayak ini ya, apa ya, bahasa mudahnya membuka mata batin. Tapi lebih tajam. Kalau kita sekarang, oh ini buka mata batin nih. Ya makanya penerawangan itu ada yang dilakukan secara tutup mata. Kalau kita melakukan secara tutup mata, itu berarti kita pakai batin. Nah, dan itu urutannya buka mata batin lapis 1 ya. Itu hanya melihat makhluk astral. Kata orang, ya kan? Makhluk astral ya kan. Iya. Karena ya aku sendiri gini ya, sampai hari ini pun terkadang masih bingung ya. Melihat makhluk astral ya, makhluk astral, hantu lah kata orang ya kan. Ya, di kitab aja udah gak ada hantu ya kan, ada jin ya kan. Iya. Karena orang nerawang, ya maaf nih ya, bukannya aku gimana, dia nerawang nih rumah, wah di sini ada sosok kayak kakek, udah bullshit. Kenapa seperti itu? Ya karena yang ada itu bukan sosok wujud itu tadi,
Wujud itu terbentuk karena manifestasi dari kita. Misalkan nih di ruangan ini ya kan, satu orang bicara, oh di sini ada anak-anak. Dua orang bicara, oh ini anak-anak nih. Udah jin yang ada di situ bentuknya anak-anak. Menjadi seperti itu. Itu. Manifestasi pikiran ya. Itu. Makanya ya kalau misalnya orang, aku datang ke tempat baru nih ya, nggak usah disebut ada apa-apanya. Nggak bisa aku lihat. Yang aku lihat malah cahaya-cahaya. Iya, katanya kalau memang bentuk aslinya itu bentuknya seperti asap aja. Iya, asap cahaya gitu aja. Kayak mana kita misalnya di kamera itu kayak ada vortexnya gitu ya kan. Cuma gitu aja yang kulihat. Karena nggak ada manifestasi pikiran apa-apa. Itu tadi. Ya. Tapi ada gitu. Ya, itu balik-baliknya adalah jin ya kan. Nah, jin. termasuklah misalkan ada juga penerawangan yang dia mengaku bisa berkomunikasi sama jin. Waduh, jago berarti, ya kan? Padahal udah tertulis loh di dalam kitab, yang terakhir bisa berkomunikasi sama jin itu cuma Nabi Sulaiman. Oke. Nggak bahaya nih Ki. Nggak benar kan? Ya maksudnya terlepas dari itu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang mengaku bisa berkomunikasi sama jin. Aduh, ya aku pribadi nggak pernah lo berkomunikasi sama jin yang ngobrol gitu. Tapi lebih ke ini batin. Itu tadi kita bicara batin. Kita nggak bisa komunikasi sama jin nih, tapi kita tahu apa maksud jin tadi. Berarti satu arah ya? Ya, jadi misalkan nih ada jin saat ya, kita ngobrol, lu siapa? Enggak gitu konsepnya. Lu dari mana? Enggak gitu konsepnya. Jadi lebih ke batin. Jadi bicara kayak telepati lah kalau bahasa mudanya. Dari batinnya jin ke batinnya kita berkomunikasi, gitu loh. Dan mungkin kalau bisa kita, ya maksudnya menurut penjelasan itu bentuknya mungkin penglihatan kali. Iya. Ya. Kita cuma nonton gitu. Iya itu. Jadi benar, gitu. Jadi mereka tuh memberikan ini loh yang bakal terjadi. Misalnya gue tanya nih, gue duduk ya, apa nih yang bakal terjadi ke depannya? Ya Allah, tunjukkanlah. Nah, nggak mungkin dong Allah langsung nunjukin ke gue ya. Pasti ada perantara. Ya kan? Nah, perantaranya itu tadi memberikan mimpi, itu segala macam. Gitu. Dan itu ya makanya kayak semalam ya kan, Mbak Seli ngomong, Ki, kita ngomongin terawangan ya. Aduh, terawangan nih, gak berat nih Bang. Sampai malam baru tidur jam 4 subuh. Itu mau tidur gelisah. Kenapa Ki? Ya karena kita udah tersugesti tadi. Terawangan nih, apa nih yang bakal gue bicarain, yang bakal gue sampein nih ya. Di saat ditanya nanti apa yang terjadi itu si gaib nih tadi udah ngasih penglihatan segala macam, dan aku yang aduh jangan deh gitu loh. Nah, tapi tetap aja akhirnya oh ini yang bakal terjadi. Nah itu. Makanya aku berapa kali ya ditanya soal terawangan, aku selalu bilang sama yang nanya sama aku, jangan dipublis dulu ya, gue takut terjadi beneran, ntar gue viral lagi gitu. Iya. Ki, boleh tahu nggak nih kalau jatuhnya nih belajar atau gimana? Sebenarnya sih kalau ilmu terawang yang sebenarnya itu nggak belajar, itu emang jadi bahasanya tuh bahasa simpelnya, bahasa spiritualnya apa ya, gue bingung juga ya. Orang-orang yang diberi keistimewaan gitu loh. Berarti random aja ya? Saat lahir mereka tuh ibaratnya menjadi sosok yang istimewa gitu loh. Kan ada nih orang lahir punya kemampuan ini segala macam. Itu seperti itulah orang-orang istimewa. Jadi itu terawangan yang sebenarnya kalau gue bilang karena rata-rata senior yang ahli terawangan tuh rata-rata mereka seperti itu, mereka lahir ke bumi ini emang berbeda gitu. Tapi kan kalau yang saya tahu gitu, maksudnya ilmu-ilmu ini kan harus diasah. Benar. Nah itu tadi makanya kita ada mentornya lah. Nah, kayak aku pribadi kan, kalau aku sendiri ini enggak, aku tetap ada mentor. Tetap berbicara lagi, ini benar nggak sih guru ya kan? Ini benar nggak sih? Aku tuh ngerasain seperti ini loh. Nah, itu akhirnya mereka yang memberikan jalan. Oh ya, kamu harus begini segala macam. Tapi bukan mengajarkan ya. Jadi kita lebih harus menerimanya tuh ya saat lu dapat penglihatan seperti ini. Kalau lu mau sampein
gitu. Nggak ada ilmu penerawangan yang belajar tuh nggak ada, nggak pernah. Jadi lebih ke sharing sih sebenarnya. Tapi sejak kapan kalau Ki Patra nih Aku sadar sendiri, gitu maksudnya? Karena emang kebatinan dalam diri aku pribadi baru mulai, kata orang tuh mulai berjalan banget, mulai roda dalam badan ini mulai bergerak banget dari sisi kebatinan itu di umur 30. Jadi saat itu ini agak konyol juga sebenarnya. Tapi seru ya ceritanya. Jadi pertama kali aku merasakan penerawangan itu seperti ini. Saat teman aku mau pulang nih, main nih ke rumahku ya, main ke rumahku, dia pamit pulang nih. Pas dia salaman sama aku ngeliat apa yang bakal terjadi sama dia. Kecelakaan di depan lorong rumah aku. Astagfirullahaladzim, gue bilang, benar gak ya? Masih yang ibaratnya, halusinasi gue aja nih, halusinasi. Dan entah kenapa biasanya anak-anak kalau pamit, udah pamit aja. Ini gue anterin sampai ke gerbang, sampai ke pagar. Dan lumayan tuh jalan dari belakang rumah aku ke pagar itu lumayan jauh juga kan. Aku anterin sampai pagar dan berkali-kali aku ngomong sama dia, hati-hati. Baru aku nutup pagar, dia pergi ke lorong, jebret. Dan kejadiannya sama. Itu pertama. Ya Allah, kebetulan mungkin kan, kebetulan nih. Kedua, itu waktu masih kuliah di Bandung ngekos, ya kan? Lagi sakit gigi nih ceritanya, lagi sakit gigi, di kamar tuh lagi sepanengnya tuh lagi sakit banget tuh. Tiba-tiba pas mau mejem, kayak ada gambaran teman aku datang ya ke kosan aku, ngajakin aku ke kosan dia karena dia lagi gabut saat itu, lagi putus cinta. Amuk-amuk di kosannya, mabuk segala macam. Ceweknya datang dilempar pakai botol, nggak kena ya kan. Terus tiba-tiba di dalam penglihatan itu si cewek itu patah hidungnya. Di dalam penglihatan aku lihat ditonjok sama si teman aku. Astagfirullahaladzim, panik bilang, apa gue ngelamunin itu ya kan, ngayalin itu. Nggak berapa lama dari itu temen gue datang. Lo ngapain? Sakit gigi, gue bilang, temen gue kosan, ngapain? Ayo temenin, gue lagi gabut nih segala macam. Udah ikut. Anjir, gue bilang. Stepnya nih, gue tahu nih. Masih ingat banget ya. Dia buka pintu kosan, pasti ada botol minuman. Benar. Buka pintu, ada botol minuman. Wah, gue bilang, ini benar gak ya nih, Mbak? Scene-nya udah bener nih. Udah bener nih, urutannya udah bener nih. Duduklah gue, ya kan. Minum nih, mabok dia. Gue sengaja gak mabok. Karena gue takut gak kontrol ya kan. Setiap dia ngasih minuman, gue buang. Minuman gue buang. Ayo minum, yang santai gue minum juga. Gue baru mabok ya. Ini adegan berikutnya nih, ya kan, dilempar nih botol, gue pinggirin bang, botol, gue pinggirin nih, bener, abis gue pinggirin botol, pintu diketok, masuk aja kata dia kan, dibuka ceweknya, wah ini aman nih, gue kan, udah aman nih, gue kan, botol udah nggak ada nih, jebret botol, kelempar, rupanya dari atas TV, jatuh, nggak dari atas TV ada jadi duduk di belakang di TV ada botol di atasnya, itu yang dilempar sama dia, ke ceweknya, nggak kena. Nah, abis itu adegannya, si hidung ceweknya patah. Ya nih. Ini bakal ditonjok nih. Udah gue langsung berdiri, abis dia ngelempar botol, dia berdiri, gue tahan. Wah dia sibuk mau nonjokin. Udah lu cabut deh, gue bilang cabut sama ceweknya, cabut aja. Ceweknya masih juga ngeyel ya kan. Ada apa nih? Pokoknya segala macam, gue dorong-dorongan segala macam. Ternyata hidung cewek itu patah bukan karena ditonjok, tapi karena gue nahan dia, kena sikut gue. Berarti sebenarnya yang sudah takdirnya begitu. Iya. Itu. Nah, yang lebih gokil lagi saat bukan nerawang sih, saat mau nyebrang, ya kan? Nyebrang nih ke marka tengah jalan, ngeliat ada nenek lagi minum teh botol. Gue ngeliat nenek itu. Langsung set lewat gitu. Wah, astagfirullahaladzim, ketabrak angkot, ya kan? Meninggal di tempat, ya kan? Posisi meninggal masih. Astagfirullahaladzim, gue bilang, ngapa ngayal seperti itu, gue bilang kan. Udah gue cabut, gak peduli. Baru nyebrang lewat nenek itu ternyata nyebrang juga, jebret, kejadian. Nah dari situlah aku mulai ini ada apa dengan aku, ya kan. Makanya aku akhirnya coba nyari yang bisa aku ajak sharing. Nah akhirnya aku sharing, itulah dia ngasih, kamu emang ini udah waktunya kamu bisa nggak, aku bilang jangan terlalu ekstrim kayak gini, gue bilang gitu. Ya udah kamu coba untuk positive thinking aja, jangan berpikir hal-hal yang seperti itu katanya. Nah, semakin kamu mikirin kamu bisa nerawang segala macam, itu bakal terjadi.
Tapi Ki, dari tiga cerita ini, istilah kata kan kayaknya nggak ada yang bisa dihindarin nih. Iya. Serem gak sih? Serem, makanya ya, akhirnya solusi yang aku dapat dari guru aku lah ya, guru aku. Coba untuk pikir positif gitu. Lu jangan ibaratnya karena kita dari awal aku udah ngeliat orang ini bakal tergambar seperti ini, bakal tergambar seperti ini. Udah jangan bikin seperti itu. Ngeliat orang biasa aja gitu, udah. Lu jangan ngeliat orang terlalu fokus segala macam terlalu dalam. Itu malah makin apa ya? Ya ibaratnya jin di sekitar kita ini makin nunjukin apa yang bakal terjadi sama orang itu. Oh gitu. Makanya akhirnya ya syukur-syukurnya itu malah gue ngelatihin tuh bukan ngelatih mempertajam penerawangan, malah Biar menutup agak menutup sedikit ya kan. Biar halusan. Iya, agak halusan dikit ya kan. Ya alhamdulillah sih sekarang udah bisa. Ya saat gue emang butuh ini harus nerawang seperti ini bisa gitu. Udah bisa dikontrol lagi. Bisa dikontrol lah sekarang. Berarti ada ritual khusus nggak Ki? Kalau buat nerawang? Nggak ada. Aku cuman ya paling zikir lah ya. Cuman itu aja ritualnya. Berarti nggak ada media-media? Kalau untuk yang lain mungkin ada ya. Yang lain kalau aku pribadi sih aku nggak pernah pakai media apapun. Aku cuman berserah diri aja sih ya kalau aku ya. Tapi kalau kita berbicara untuk yang pakar-pakar lain itu banyak. Ada yang mereka duduk dalam gua, ya kan? Emang benar-benar lakukan ritual sajen segala macam itu ada. Tapi kan bisa dibilang dari ceritanya kita tadi, terawangan ini kan berarti dengan bantuan makhluk gaib ya. Iya. Ini makhluk gaib ini nggak diapa-apain Ki maksudnya? Dia apain maksudnya gimana nih? Ya maksudnya kan kalau dengar cerita ketika punya piaraan gitu dalam tanda kutip gitu. Harus ini, harus itu gitu. Enggak, jadi gini, sebenarnya terawangan ini kan udah ada dari zaman Nabi dulu ya. Udah ada, jadi emang udah ada beberapa jin yang emang kayak ditugaskan memberikan. Makanya tadi kita makhluk spesial tadi. Makanya saat kita lahir ini makhluk spesial dan pendampingnya itu tadi. Berbicara seperti itu, berbicara simpelnya ya. Jadi jin ini memang udah ada. Kita ini jadi mungkin ya aku juga sampai sekarang masih bertanya sih ini sebenarnya kenapa sih dibilang spesial gitu kan, kenapa sih kita bisa melihat masa depan atau segala macam, kenapa sih kita bisa ngeliat orang seperti ini ya, karena mungkin aku mikir Allah tuh pengen nunjukin ya ini lebih bakal terjadi ke depannya. Tapi kalau lu yang langsung nerima pesan dari gua gitu, lu bakal dibilang gila ya kan. Gitu. Oh gue bicara sama Tuhan nih, Tuhan ngasih gue langsung. Nah itu kan melalui perantara itu tadi, melalui mimpi segala macam, gue bilang gitu. Jadi si jin itu membuka dimensi mimpi kita, dimensi mimpi dan dimensi bayangan kita, penglihatan kita. Itu di mata batin tadi. Tapi Ki Patra bisa buka aura wajah atau bisa baca gitu? Bisa sih. Boleh dijelasin nggak itu maksudnya sedikit lah. Nah ini kalau aku sih unik ya Bang ya. Uniknya aku tuh gini, setiap aku ketemu orang baru ya duduk nih aku liatin kayak abang baru kan ketemu itu kalau aku sih lebih ke ini ya, ke orang ini berbahaya nggak sih buat gua gitu. Oke. Nah itu jadi yang kelihatan tuh ya konyol sih sebenarnya kalau aku ceritain, cuman percaya nggak percaya ini yang aku lihat ya. Misalkan orang ini baik buat aku, itu di keningnya kayak ada tulisan baik. Nah, itu loh. Oke Ki, boleh tahu nggak? Gimana? Ada tulisan nggak? Karena baru kenal, ya sebenarnya sih untuk melihat lebih dalam lagi itu kita butuh waktu beberapa kali ketemu gitu ya. Oh gitu. Kalau pertama kali udah aman kok gitu ibaratnya. Tapi enak juga Ki kalau begitu. Ya sebenarnya makanya sebenarnya gini. Makanya kayak teman-teman yang ngomong, "Lu kenapa sih ngajakin ngajakin segala macam?" Ya aku tahu dia baik gitu. Oh gitu. Nah, ada yang baru masuk, misalnya baru gabung sama kita nih. Ini udah nggak baik nih. Udah gue buat nggak nyaman. Oh gitu. Gitu. Kenapa sih lu gini? Dia nggak baik buat kita. Oh, lo di mana? Orang dia royal kok. Lu lihat aja gue bilang. Royal udah maunya nih gue bilang. Nah itu. Jadi yang baik, yang nggak baik buat gue deketin atau segala macam itu kelihatan. Tapi nih Ki, ada pertanyaan nih. Apakah dengan membaca lewat aura seorang bisa terlihat masa depannya?
90% rata-rata ahli penerawang seperti itu. Dari wajah dia bisa melihat apa yang bakal terjadi masa depannya. Cuman kalau aku pribadi lebih ke sentuhan. Gitu. Karena energi, karena kalau aku lihat, kalau dari cuman lihat ini kelihatan, cuman kalau aku sih menurut aku belum terlalu ini ya, akurat apa yang bakal terjadi sama dia. Tapi kalau lebih salaman dan kita bersentuhan tangan, energi dia sama energi aku bertemu dan itu bakal bener-bener ini lebih akurat gitu loh. Jadi nggak enak tadi habis salaman. Mau nyoba? Oke, Ki, seru juga nih ya. Nah, Ki masuk nih. Ki Patra katanya bisa nerawang alam semesta nih. Secara general nih, kira-kira menurut Ki Patra 2025 gimana? Akhir tahun atau selanjutnya gitu? Nah ini yang bikin aku nggak bisa tidur semalam. Ini kalau bisa dibilang, kalau boleh pesan gitu, yang positifnya aja nih Ki. Ya, nggak apa-apa lah, kita bongkar aja ya. Boleh. Kita bongkar, paling ya tinggal di-cut aja nanti. Ki, ini live Ki, nggak bisa Ki. Wah, gue dikerjain. Nah jadi mau tepi jurang atau nggak? Tepi jurang. Hah? Tepi jurang, oke. Jadi semalam pas dapat kabar Ki terawangan, udah akhirnya aku kepikiran nih ya, kepikiran segala macam. Karena kepikiran tadi tersugesti akhirnya ya kan, tersugesti untuk aku, ayo kita coba nih, kasih aku penglihatan, ya kan? Fokus nih, fokus ya? Ya mulai fokus ya kan ibaratnya. Jadi kita berbicara tentang bencana alam dulu ya kan. Yang aku lihat semalam itu bakal terjadi tsunami kecil di pantai selatan, ya, tepatnya Pelabuhan Ratu. Itu rentan waktu dari Januari sampai ke Maret. Ya, yang pertama. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa gunung berapi yang bakal meletus. Itu rentan waktunya dari Februari sampai April. Ya. Dan kota-kota besar di Indonesia siap-siap di bulan Januari sampai Agustus akan ada banjir bandang, termasuk ibu kota. Nah, gimana nih Sobat Kumis nih? Oke Ki, sebelum kita masuk ke hal positifnya, kira-kira Ki kan sudah pertanyaannya menyampaikan kenapa mungkin ya? Iya, maksudnya kenapa dan ada nggak solusinya? Sebenarnya gini, yang namanya bencana ini sebenarnya bumi kita ini udah tua sih sebenarnya kalau lihat ya. Oke. Udah tua banget ya kan. Dimana kita sendiri makhluk yang ada di dalam bumi ini tidak pernah mengharmonisasikan bumi. Contohnya? Ini udah tahu nih, bumi kita ini udah tua, tapi selalu digarap ya kan, selalu digali ya kan. Semakin digali, semakin diambil isi buminya, tanpa kita pernah mengharmonisasikan bumi. Mencoba untuk membuat baru lagi, kayak hutan dibabat, ya kan? Oke. Dihabisin, ya kan? Tambang di mana-mana, ya kan? Tuh. Ya, tambang meninggalkan bekas yang luar biasa, ya kan? Iya. Terutama tambang BB, ya kan? Nah, itu sekali ngegali mereka kedalamannya berapa? Iya. Habis itu ditinggalin begitu aja, ya kan? Tidak pernah diperbaharui lagi, ya. Kayak contoh sekarang ini sebenarnya gunung berapi di Indonesia ini udah kayak soda yang kita kocok, ya kan? Nah, tinggal tunggu meledaknya aja. Bukan hanya karena lempengannya yang udah tipis, tapi itu tadi baliknya adalah kita sebagai manusia tidak pernah mengharmonisasikan bumi, gitu loh. Kita tidak pernah habis kita gali ya harus kita manfaatkan seperti apa gitu loh. Penebangan hutan harusnya kita tanam lagi, ini nggak ditinggalin, ya kan? Itu aja. Nah itu jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, terus kayak banjir bandang segala macam, kenapa bisa terjadi ya kan? Karena udah banyaknya ya sekarang aja mungkin untuk di ibu kota sendiri air laut lebih tinggi daripada daratannya ya kan. Nah itu hal seperti itu. Jadi ya satu contoh ya, satu daerah itu dibuat laut, dibuat daratan ya kan. Oke. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang akhirnya kita tidak lagi mengharmonisasikan bumi. Jadi energi bumi itu udah benar-benar sekarang ini udah benar-benar lemah gitu loh.
Oke. Alam itu udah benar-benar butuh ibaratnya ya kita nggak bisa misalnya minimal kita berdoa, ya kan? Berdoa untuk alam ini seperti apa. Ya. Iya. Sekarang orang banyak berdoa untuk kapan aku bisa dapat rezeki yang banyak, ya kan? Tentang alamnya sendiri nggak pernah. Mendoakan alam sendiri nggak pernah, ya kan? Nah itu. Iya. Nah, seperti gue jadi ceramah nih. Gak apa-apa. Emang seperti itu, jadi Iya, kenyataan seperti itu gitu. Realitanya Nah begitu. realitanya seperti itu. Kita nggak usah munafik lah ya, kita pribadi misalnya kita ibadah segala macam. Pernah nggak sih kita mendoakan alam? Nggak pernah, ya terlupakan, ya kan? Yang kita utamakan doa untuk diri kita sendiri gitu. Padahal kita tinggal tuh di mana gitu kan? Itu dulu yang harus kita doakan sebenarnya. Baru untuk kita, ya kan? Nah, itu untuk bencana alam. Yang jelas tsunami itu tsunami kecil, ya kan? Karena emang lihat aja sekarang cuaca udah benar-benar air laut aja gimana kan? Kan? Aku kemarin datang ke Jakarta aja untuk mau nyebrang itu aja harus ngantri 5 jam. Karena ombaknya gini banget di Bakahuni kemarin. Nah itu salah satu yang aku lihat, wah ini kalau kayak gini terus ini bakal terjadi nih tsunami kecil. Nah lebih tepatnya itu daerah Pelabuhan Ratu sih kalau aku lihat. Oke, kita cukup yang di situ. Positifnya? Nah, yang positifnya ya enggak mau yang lain dulu. Ntar baru lanjut ke yang lain. Politik. Ntar baru lanjut. Enggak, nanti disimpulin aja. Oke, di akhir ya. Ya, di akhir simpulin aja semuanya ya. Oke, lanjut menurut pertanyaan berikutnya nih. Penasaran aja nih sama ramalan public figure 2025. Boleh dong, sedikit dong. Di-spill. Politik lah ya, kita berbicara politik dulu ya. Untuk politiknya sendiri. Inisial ya, Ki? Enggak, aku nggak nyebutin orangnya ya. Nggak nyebutin orangnya. Yang jelas akan ada kekecewaan dari rakyat Indonesia. Ya. Oke. Karena seorang pemimpin ini tadi tidak bisa memenuhi janjinya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi emang keadaan Indonesia yang buat dia akhirnya nggak bisa menjalankan janjinya tadi. Kenapa seperti itu? Karena ada penguasa lain yang bakal menggeser dia. Penguasa sebenarnya. Gitu. Gitu. Ditambah lagi mungkin bentuk kearoganan, bukan kearoganan ya kalau aku bilang. Beliau pengen pengen Indonesia ini baik-baik saja ya. Semua dibabatnya ya kan segala macam. Orang-orang petinggi-petinggi yang di 2025 nanti itu bakal banyak pejabat-pejabat yang ketahuan busuknya. Nah, banyaknya pejabat-pejabat tinggi yang ketahuan busuknya tadi itu yang akhirnya membuat dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada masyarakat, pada rakyat. Itu terlihat nanti saat BBM dan bahan pokok naik dengan gila, Indonesia bakal mengalami krisis yang sama kayak 98. Kalau itu terjadi ya, bahan pokok dan BBM naik serentak dan gila harganya, kita bakal mengalami krisis seperti tahun 98. Krisis moneter. Oke. Itu yang aku lihat ya. Mudah-mudahan nggak terjadi barengan itu. Amin. Nah itu. Nah, itu dari segi politiknya aku lihat. Dari kesehatan ya. Di pertengahan April ya, itu akan ada lagi virus baru yang akan merusak perekonomian Indonesia. Itulah. Gitu. Nah, ada lagi isu virus baru ya, lebih parah dari COVID. Dan tembakannya sebenarnya tujuannya bukan untuk menghancurkan masyarakat Indonesia, tapi itu tadi menggeser pimpinan kita tadi. Ngeri juga nih. Mudah-mudahan semua itu bisa tidak terjadi ya. Ya, dunia hiburan ya. Amin. Dunia hiburan lagi nih. Dunia hiburan banyak artis-artis senior yang mulai banting setir. Ya. Jadi Politikus. Ya. Itu tahun kemarin pas saat pemilihan kemarin udah terlihat beberapa artis udah mulai masuk ke jajaran politik ya kan. Tahun ini bakal lebih gila lagi. Kenapa? Karena mereka merasa kalah dengan teknologi yang ada sekarang. Salah satunya AI. Itu buat mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Begitu. Sebenarnya teknologi AI bagus ya, Oke. mempermudah kita. Tapi akan banyak nanti pelaku-pelaku seni yang mulai demonstrasi menolak teknologi tersebut. Oke. Itu mungkin di pertengahan tahun. Ya. Oke Ki, berarti sekarang tinggal Kesimpulan semuanya. Oke. Sebenarnya nah, jadi tahun 2025 ini adalah tahun ular ya. Ular air ya kalau nggak salah. Ular air ya. Ular kayu ya. Ular kayu apa ular kayu kalau nggak salah ya. Pokoknya tahun ular ya. Tahun ular itu sebenarnya tahun yang bagus untuk kita memulai suatu usaha. Bukan usaha, maksudnya usaha di sini bukan usaha kita dagang atau apa, bukan itu maksudnya. Oke. Jadi apa yang di tahun sebelumnya kita belum berhasil, kita coba mulai lagi di tahun ini. Misalkan ada yang, aku tahun kemarin gagal nih mau tes polisi atau apa, tahun ini coba. Karena semua yang niatan kita yang ada di tahun-tahun sebelumnya gagal, itu bakal berhasil di tahun 2025 ini. Gitu. Jadi apapun ya, kalau untuk kesehatan segala macam ya sebenarnya lebih jaga pola makan aja sih. Untuk di tahun 2025 ini. Dan yang pastinya karena bumi kita udah tua seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa berdoa. Ya Ki. Amin. Mudah-mudahan kita baik-baik saja ya. Itu. Jadi ya mau mulai usaha apapun, ya mau bisnis atau segala macam di tahun 2025, niatin emang benar-benar disusun baik-baik ya kan, apa yang mau kalian jalanin, yang pastinya di tahun 2025 ini tahun yang baik untuk kita mulai usaha, mulai yang baru, sesuatu yang baru yang sempat tertunda di tahun sebelumnya, itu tahun 2025 ini bagus. Ya. Oh, sobat kumis di rumah. Begitu pesan-pesan dari Ki Patra Baraja nih. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Patra Baraja sebagai pakar spiritual. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki udah mampir sini, udah bisa ngingetin sobat-sobat kumis nih untuk banyak berdoa. Pesan terakhir boleh nggak? Boleh, silakan. Yang jelas apapun yang diramalkan jangan menjadi suatu patokan, tapi jadikan itu sebagai pegangan. Itu aja sih. Jangan terlalu percaya 100% ramalan. Tapi jadikan ramalan itu sebuah pagar atau pegangan kita. Untuk introspeksi ya. Ya, untuk introspeksi diri kita itu sih sebenarnya. Amin. Terima kasih nih sekali lagi Ki udah boleh mampir di sini. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan kapan-kapan mampir lagi ya. Siap. Dan terus update tentang kumis kupas mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.